Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Kumi, Papa, dan Kak Wirda di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Tahu nggak ya keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu Disebut banyak berkah tuh apa gitu? kalau buat aku ya disayang Allah. Disayang Allah. Keberkahan itu pemirsa minimal tuh ya, itu adalah keuntungan dan keberuntungan. Ya kalau disebut berkah itu adalah untung, beruntung. Itu dia. Misalkan pemirsa nih ada warung sepi. Sepi gitu. Ya. Tiba-tiba terus masuk satu orang. Habis masuk tuh orang satu. Allah, habis itu ngebrusut itu. Orang pada datang gitu beli. Nah ini orang ini berkah. Gitu. Hah? Atau misalkan hadir satu anak gitu. Nah begitu hadir satu anak, ya Allah, habis itu orang tuanya terus gitu banyak bisnisnya. Nah ini anak barokah. Nah kebalikannya apa? Kebalikannya apa? Kebalikannya dari Berkah. berkah. Iya. Nggak berkah dong. Gampang banget. Habis apaan? Ya sial. Emang begitu gitu. Ya ada gitu. Model begitu gitu. Ya insya Allah kita yang namanya sial itu diwakili dari ayat ke-7 suratul Fatihah. Maghdub dolin. Jadi jangan sampai itu kita ketemu orang yang maghdub atau dolin. Maghdub itu dibenci, dilaknat, ya, dimurkai, dimarahin, disebelin. Udah gitu yang sebel Allah gitu, wah mati kita gitu kan. Nah dolin apa dolin tuh? Sesat, jauh, melenceng, rugi, bangkrut tuh dolin. Nah, apalagi sampai kita yang jadi yang maghdub, kita yang jadi maghdub, kita yang jadi dolin, udah hancur. Kita mesti balik lagi ke bismillah gitu. Nah, oke, pemirsa. Dengan melihat nikmatnya sedekah saja insya Allah mudah-mudahan Allah sudah berikan pemirsa keberkahan. Betul nggak? Ya, tema kita hari ini adalah banyak sedekahnya, banyak berkahnya. Nah, dan pemirsa udah bisa sedekah online ya? Sedekah online. Aku Mi, ada pengalaman sedekah nggak yang bisa disampaikan ke pemirsa? Pengalaman sedekah ada. Jadi waktu itu aku pernah pengen servis HP. Tapi aku masih SMP dan duitnya kan dari mana gitu kan. Waktu itu aku tinggal sisa uang jajan tuh 300.000. Karena 300.000 tidak mencukupi uang servisnya, aku mikir gimana ya gitu kan. Pengen minta ke papa mama minta bantuin kan gak enak. Asik. Ya kan itu HP aku sendiri. Pertahankan. Pertahan seperti itu. Nah Jadi iya. gak minta-minta sama papa mama. Jadi aku mikir udah sedekahin aja lah gitu. Aku sedekahin ke temen aku tuh sisa uang terakhir ke 3 orang. Jadi 3 orang aku kasih 100 gitu. Asik. Habis Habis asrama tuh? Iya, habis sedekah nyesel. Hah? Karena Kenapa habis nyesel? sedekah ya kalau tadi bisa jajan tuh pakai duit itu gitu kan. Iya. Tapi ya udahlah doa kan, doa semoga dibantuin gitu kan. Aku akhirnya ngomong ke Kak Wirda. Cerita ke Kak Wirda. Terus kata Kak Wir, ya udah sini kakak aja yang bayarin, yang servisin gitu. Jadi dengan sedekah ini tuh bisa melembutkan hati kakak. Gitu. Iya. Jadi kakaknya baik. Gimana Kak Wirda? Jadi hatimu dibeli sama sedekah sama adem. Sebenarnya karena kesel sih. Yuk, kok kesel? Kesel HP-nya nggak beres mulu dia. Karena aku, anak kenapa sih HP-nya bermasalah mulu. Akhirnya aku sampai ngancem ke dia. Nih kakak bayarin kalau rusak lagi nggak mau tahu, nggak mau ganti pokoknya. Karena udah kesel HP-nya rusak Tapi mulu. Kak Wirda nggak tahu tuh kalau Kak Komi sedekah? Nggak tahu. Waalaikumsalam. Ada tamu kita udah datang nih kayaknya. Aku jemput dulu deh. Iya. Nah pemirsa, tamu kita ini akan bercerita tentang bagaimana sedekah mendatangkan berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Aku manggil apa Mbak Vera ya? Boleh. Aku ambil teh dulu. Iya ambil teh. Iya. Masya Allah. Ini pemirsa, Mbak Vera ini pedagang ya? Betul. Dagang apa ya Mbak? Baju muslim. Baju muslim, subhanallah. Nah, punya cerita sedekah apa nih yang bisa di-share ke kawan-kawan pemirsa MNC? Awal mulanya memang kita rutin hampir tiap hari, setiap hasil penjualan disisihkan Rp10.000. Tiap hari itu ya? Iya. Terus? Alhamdulillah ya dari nol besar kami merintis
usaha. Jadi punya usaha sendiri, jadi punya kios sendiri. Ada kios sendiri? Iya. Nggak nyewa? Enggak, awalnya nyewa. Awal nyewa? Awalnya Terus nyewa. dengan sedekah tiap hari, Betul. ya, terus akhirnya jadi kebeli? Alhamdulillah. Subhanallah. Sekarang punya berapa kios? Satu saja. Satu. Nah pemirsa bisa ngikutin tuh. Betul. Kalau pemirsa misalkan dagang bubur, dagang somai, dagang kemudian toprak, dagang apa kek dah gitu, ya. Misalkan di depan rukonya punya orang, di depan tanahnya punya orang. Kalau pengen kemudian ruko itu kebeli, tanah itu kebeli, gampang pemirsa. Pokoknya setiap pemirsa dagang sedekah aja gitu, bener deh. Nanti nggak tahu gimana gitu, itu rukonya kebeli, tanahnya kebeli dengan cara-cara Allah Subhanahu Wa Taala. Cara-cara Allah nih banyak pemirsa. Ya Kak Wirda banyak cara Allah. Misalkan pemirsa nih buka pecel lele, buka ayam goreng ya, dengan lahan numpang di ruko orang. Nah tiba-tiba alhamdulillah rukonya ada tulisan dijual. Ini cara Allah nih ya. Cara Allah nih Mbak Vera ya. Pemirsa masih tetap nih nggak bisa beli, tetap nggak punya duit. Nanti Allah kirim orang buat beli. Nah orang ini nggak tahu, nggak ada inspirasi mau buka apa, nggak ngerti mau usaha apa. Terus dia lihat ada pecel lele gitu, ada ayam goreng, ada bubur, ada misalkan jual apalah gitu ya. Terus dia ngomong, Pak, ini kan ruko udah punya saya, kalau emang mau kita bagi 2 aja, bagi hasil, masuk aja ke dalam gitu loh, nggak usah bayar. Nah gitu kan cara-cara Allah gitu. Nanti lama-lama yang punya ruko ngomong begini, udahlah Pak, kalau emang Bapak mau bayarin aja gitu. Nah dalam tempo 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, akhirnya ruko itu atau tanah itu kebeli. Gitu. Nah di sini pemirsa ada yang guru, pasti ada dong ya yang nonton nih guru, security, atau kemudian bapak suka ada tukang warung kan di sekolah tuh ya, atau enggak? Nah pengen nggak sekolah yang tempat saudara itu kerja kebeli? Kalau pengen, setiap nanti gajian jangan dibawa semua, tapi sedekahin sebagiannya. Bener loh, ada seorang guru honorer pemirsa, dia hajar tuh sedekah, jadi dapat 150.000 tiap bulan. Guru TK. Itu Kak Wirda Kak Kumi pemirsa ya. Dia nggak pernah ambil duitnya. Dia sedekah terus. Subhanallah loh, TK itu Allah hadiahkan buat dia. Gimana caranya Mbak Vera? Gimana itu? Nah, manusia tuh nggak kebayang kan? Kebayang. Caranya itu guru TK itu jadi mantu. Oh, Masya Allah. Jadi mantu yang punya TK. Subhanallah kan? Keren nggak? Ya, dengan Keren caranya. banget. Dengan cara-caranya. Bener kan? Bener loh. Pemirsa kalau mau sedekah sekarang udah gampang ya. Pemirsa kita akan kembali dengan cerita Mbak Vera setelah yang berikut ini. Nikmatnya sedekah? Insya Allah banyak berkah. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama saya Wirda dan Kumi dan bintang tamu kita Mbak Vera. Nanti beliau akan cerita tentang sedekah yang luar biasa. Terus ada orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memborong dia punya barang di tokonya. Mbak Vera katanya ada cerita yang mengharu biru. Gimana ceritanya? Karena baru mulai juga gitu ya usaha, dan memang pasar juga masih belum ramai ya, masih banyak yang kosong, toko-toko juga. 3 hari berturut-turut waktu itu saya tidak ada yang belanja. Oh ya? Kosong. Satu barang pun nggak ada yang laku? Betul. Waduh. Memang karena memang sepi sekali. Sampai sempat suami juga agak galau gitu ya, karena waktu itu masih sewa dan sistemnya saya tuh ada yang bantu dimodalin sama seseorang yang bukan siapa-siapa, nggak ada ikatan saudara atau nggak ada apapun, keluarga, tidak. nggak ada. Betul. Orang lain yang benar-benar care sama kami, Masya Allah. dia meminjamkan barang yang saya jual. Sistemnya konsinyasi, Okay. ya. Kemudian hari itu juga Kebayang sih 3 hari nggak laku ya. Hari itu juga bertepatan besok saya harus
mendaftarkan anak saya sekolah. Kemudian ada sekeluarga banyak sekali, mungkin omah beserta anak dan cucu-cucunya waktu itu, besar, ya. Keluarga besar datang menghampiri toko saya.